Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Arasid. NIM saya yaitu 22080036. Berasal dari sesi E61 dalam mata kuliah Survei dan Pemetaan. Dosen pengampunya yaitu Bapak Riko Mayudi, STMT, Universitas Negeri Padang, Departemen Teknik Pertambangan 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang praktikum kedua dalam mata kuliah Survei dan Pemetaan, yaitu mengukur garis lurus di antara dua bangunan. Saya melakukan praktikum pada hari Selasa, tanggal 13 September tahun 2022. Cuaca saat praktikum yaitu mendung. Saya berasal dari kelompok 4 yang beranggotakan 1. Farid Arasid, yaitu saya sendiri. Yang kedua, Agil Ananda Pratama. Yang ketiga, Audi Patricia. Yang keempat, Bagus Budiarto. Yang kelima, Robertio Leonardo. Tujuan mahasiswa untuk melakukan praktikum kali ini yaitu 1. Mahasiswa terampil dalam menempatkan titik-titik pada garis lurus di lapangan yang ada halangan di ujung ke ujung. Mahasiswa terampil menempatkan titik-titik pada garis lurus di lapangan yang ada halangan di tengahnya. Peralatan yang kita butuhkan yaitu yang pertama, alat tulis dan buku catatan. Yang kedua, galon. Yang ketiga, pen ukur. Yang keempat, kompas. Yang kelima, pita ukur. Yang keenam, helm safety. Dan yang terakhir, rompi safety. Galon yang kita butuhkan ada 4 buah. Pen ukur ada 4 buah. Kompas 1. Pita ukur 1. Keselamatan kerja. Yang pertama yaitu mahasiswa memakai sepatu. Yang kedua, pastikan jumlah alat yang digunakan. Yang ketiga, pastikan keadaan alat dalam keadaan yang baik dan tidak rusak. Yang keempat, hindari kehilangan alat. Yang kelima, memakai helm safety untuk keamanan kepala. Yang terakhir, gunakanlah rompi safety untuk identitas kita di lapangan dan untuk keselamatan kita juga. Dasar teori. Bagian yang terpenting dari pengukuran tanah adalah membuat garis lurus di lapangan. Dapat dimengerti bahwa garis lurus ini tidak dapat langsung diukur antara kedua ujung garis, melainkan beberapa titik, karena di beberapa kasus di lapangan, kadang garis tersebut tidak dapat dibidik karena terhalang suatu bangunan. Maka dari itu, dibuat garis-garis pembantu berupa hubungan titik sebagai pembantu dalam menentukan kelurusan garis. Titik-titik ini dinyatakan dengan jalan. Bagian garis lurus terletak antara jalan dianggap garis. Maka diusahakan semua jalan diletakkan tegak, dan untuk menyatakan tegak jalan itu bisa digunakan untuk unting-unting. Dalam ilmu pengukuran tanah, ada beberapa macam pengukuran garis di lapangan, yaitu membuat garis lurus di antara dua titik. Dalam pembuatan garis ini harus diketahui kedua titik ujungnya terlebih dahulu. Maka untuk menentukan garis lurus ini ditentukan titik di lapangan letaknya di antara kedua titik ujungnya, yang jumlahnya cukup banyak sehingga titik ini membuat garis lurus. Membuat garis lurus dengan cara memperpanjang garis lurus. Cara membuat garis lurus ini yaitu memperpanjang kedua titik dengan cara membuat titik di depan garis lurus sehingga membentuk garis lurus. Membuat garis persilangan yang saling tegak lurus di lapangan ditentukan dahulu satu garis yang akan disilangkan. Tentukan perpotongan atau persilangan yang membentuk garis persilangan. Membuat garis lurus di antara dua sudut bangunan. Untuk membuat garis lurus di antara dua sudut bangunan, ini kita tentukan dua titik sembarangan masing-masing berada di suatu bangunan. Misalnya ada
untuk membuat garis lurus PQ yang terletak di antara dua bangunan. Kita dapat gunakan yalon dan membuat garis lurus jika siku-siku pada salah satu titiknya. Sehingga pada praktikum kita dapat menggunakan rumus Pythagoras pada siku yang dibuat untuk memastikan garis sudah lurus. Sedangkan untuk memperpanjang garis AB adalah sebagai berikut. Rumusnya yaitu A sampai B sama dengan A aksen 3 sampai B ditambah A aksen 3 sampai B aksen 3 tambah B aksen 3 sampai A. Langkah kerja yang perlu kita perhatikan yaitu yang pertama, persiapan. Persiapkanlah alat yang dibutuhkan, buat bon alat dan tanda tangani dan diketahui oleh dosen yang mengajar. Ketiga, pergi ke lokasi praktek. Langkah kedua yaitu menempatkan titik pada garis lurus di lapangan yang ada halangan dari ujung ke ujung. Yang pertama yaitu dirikan yalon pada titik P dan di titik Q. Yang kedua, seorang memegang yalon dan ditancapkan di A dan membidik ke P. Yang seorang lagi menancapkan yalon di titik B sesuai dengan instruksi dari A sampai yalon A, B, dan P segaris. Yang ketiga, membidik ke Q yalon A digeser sesuai instruksi dari B sehingga yalon B, A, dan Q segaris. Langkah yang kedua dan langkah ketiga diulangi sampai yalon A, B, P segaris dan B, A, dan Q segaris. Lebih kurang hanya itulah yang bisa saya sampaikan. Manusia tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita semua, terkhususnya untuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.